Nah itu tuh, seperti di video sebelumnya kan saya berjalan dari sana. Saya menunjukin itu adalah istana atau rumah siluman ular tersebut. Saya langsung bersilaturahmi ke rumahnya Pak Ujang karena kebetulan lokasi istananya itu atau tempat siluman ular tersebut itu berada persis di depan rumah Pak Ujang. Jadi kita dengar cerita Pak Ujang aja deh, ngejelasin di mana titik lokasinya, di mana tinggalnya siluman ular tersebut. Tapi apa ya namanya, kalau kita penasaran kata Pak Ujang nih, harus bawa sesajen supaya siluman ular tersebut keluar. Tapi itu juga harus pas malam Jumat Kliwon. Dan pada video kali ini mah saya mah hanya mau pengen tahu aja di mana titik lokasinya saja ya teman-teman. Karena saya juga takut kalau misalkan manggil atau gimana terus apa jatuh cinta kepada saya silumannya, wah ngeri saya mah gak mau. Saya udah punya istri cantik, udah punya anak lagi, alhamdulillah. Nah barangkali ya nih ya para jomblo yang pengen mendadak kaya, tapi nanti setelah harta kekayaannya habis, uang yang dalam 2 karung tersebut habis, kalian jadi ular, mau nggak? Pak Ujang aja menolak. Masih jauh Pak Ujang? Oh ini, oke. Wah ini airbis siapa Pak Ujang? Oh punya adek. Belum panen ya Pak Ujang ya? Yang ini gagal panen atau gimana ini? Yang ini nih. Oh masih lama ya Pak Ujang ya. Anginnya besar banget ya Pak Ujang ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini gubuk siapa Pak Ujang? Kakek Pak Ujang. Oh, jadi dulunya itu Pak Ujang sebelum ditawarin itu tinggal di sini. Gini, oh. Gubuknya itu. Itu apa Pak Ujang? Coba, di mana kita ngobrolnya Pak Ujang, di sini atau di mana nih? Ya di sini apa? Sok, coba Pak Ujang jelasin di manalah kah titik lokasi. Nah, di sini waktu dulu si nenek ngasih uang ini tempatnya di sini. Itu apa tuh Pak? Kucing. Kaget saya. Di sini. Di pohon mangga ini. Pohon ini. Terus kemana Pak Ujang? Tempatnya di sini. Oh, jadi Pak Ujang tuh duduknya di sini. Nah, di sini. Cuman kan tempatnya yang tadi ini mah. Nah, cuman di sini saya tuh lagi melihat di sini. Lagi duduk ini enak. Ini saya jam 12 malam. Saya datang. Ya tiba-tiba pertamanya ya ular 3. Datang ke Pak Ujang teh pas lagi duduk santai kayak gitu ya? Iya, jam 12 kan sambil ngerokok, gerah. Jadi terus datang ular, aduh, ular di center saya. Pas bisa di center langsung jadi wujud manusia. Oh, jadi awalnya turun dari pohon mangga ini Pak Ujang ya, berarti turun dari sini. Mohon maaf ya kalau saya pakai telunjuk ya Pak Ujang ya. Yeah. Nah, jadi turun dari sini, turun dari pohon mangga ke sini ya Pak Ujang ya, ke bawah sini. Terus naik ke sini. Istilah nama apa ya? Oh, ke sini dulu muter. Ya, naik. Oh, ke sini. Setelah di center sama Pak Ujang dari sini tuh langsung berubah wujud menjadi manusia. Nenek-nenek tersebut ya Pak Ujang ya. Terus gimana tuh? Nah, udah gitu ya itu tadi nawarin uang itu. Uang 2 kanek. Pokoknya 2 miliar lah. 2 miliar 2 kanek. Kurang lebih 2 miliaran ya. Miliar. Terus digepokan itu, gepokan 100 jutaan. Wow. Nah, tapi saya nggak megang, cuman dilihat aja gitu uang kan. Uang palsu katanya. Bukan. Dia tak ngerti, bukan. Biasa aja ngobrol sama saya, ngobrol. Ya udah ada kurang lebih lah setengah jam. Anaknya itu pengen minum. Anak yang laki-laki atau yang perempuan? Cucu ya berarti ya? Tapi nggak boleh kata. Udah, ntar aja. Kata si neneknya tuh. Iya, ntar aja katanya. Jadi saya mau diambilin jangan katanya. Udah duduk kamu. Gitu ceritanya. Jadi langsung saya tetap nggak mau. Jadi pamit enggak langsung pada turun dari sini pada tuh. Pada turun langsung
Oh. Pelayangnya langsung hilang. Jadi berhubung Pak Ujang yang nggak mau dikasih uang yang 2 miliar tadi, sedang duduk santai di sini ya Pak ya. Iya. Berarti ngobrol bertiga istilahnya Pak ya. Iya, Turun ke bawah, ke sini langsung jadi ular, dari ular. naik lagi ke atas ini, Pohon ini. ke atas pohon ini. Iya. Nah kalau untuk sekarang nih Pak Ujang, apakah masih ada atau tidak gitu? Ada. 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 Gimana tuh Pak Ujang? Ciri-ciri ada dan tidaknya? Ada tuh di atas. Oh ada. Sama Pak Ujang kelihatan. Lagi ngeliatin kita atau gimana? Enggak, tuh yang satu mau main ke sono ke Cikawung. Yang satu mah laki mah ada tuh di atas. Oh yang laki-laki yang ngasih nomor. Si Enceng mah ada sama neneknya lagi pada tidur. Itu kan bukan itu rumah ini. Kelihatan dari kita itu pohon mangga tapi rumah. Tapi ini gimana Pak Ujang kalau misalkan mangganya kan kalau misalkan berbuah diambil mangganya sama kita enggak jadi masalah. Enggak, ini mah baik. Pokoknya mah dianya jadi numpang di sini, bukan kita yang numpang. Jadi dia yang numpang. Jadi dia yang numpang. Berarti selama dulu Pak Ujang tinggal di sini kamar tidurnya yang ini berarti Pak Ujang ya? Iya, pada sama gini aja, sama kan. Tinggal di sini kamar tidur Pak Ujang enggak pernah ganggu apa-apa ya? Enggak pernah ganggu itu malah nawarin ke Pak Ujang uang tadi. Iya. Enggak apa-apa. Malah kalau ular biasa mah saya gebugin di sini sampai 2 meter panjangnya. Udah hitam, udah digebugin sama saya mati. Kalau sekarang kan di sini yang tempatnya sama kakek Pak Ujang. Iya. Sama kakek Pak Ujang pernah nggak munculin sosok tersebut? Enggak. Pernah datang hanya ke Pak Ujang doang berarti ya. Itu kenapa Pak pilih-pilih kayak gitu? Nggak tahu. Memang saya tadinya memang saya terus terang aja ya. Tadinya memang saya masih bergajul. Iya, ora. Sekarang yang bergajul mah. Sembayang juga sekarang mah udah enggak. Salat sunat pun kemarin enggak. Kalau saya terus terang aja. Oh gitu. Ya. Ya. Kalau kemarin mah saya masih alhamdulillah. Itu tetap uang karo kotor itu nggak mau datang. Tetap pengennya yang muslim lah, yang ibadah apa pengennya. Oh jadi mungkin ya jin juga itu istilahnya menggoda kita. Ya, kalau kitanya rajin ibadah, rajin sholat, rajin sembahyang, rajin apa ini bla 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 ya Pak ya, ditawarin sama jin tersebut ya Pak ya uang segini ngegoda. Pengen banyak temen. Kuat gak imannya gitu. Tapi setelah Pak Ujang mungkin sekarang nih udah 1 tahun lah saya bergajul gini, banyak pikiran apa pengen ke Bogor pulang nggak punya mobil, bukan nggak punya ongkos, saya itu malu pulang ke kampung tuh, malu nggak punya mobil, masa turun bis naik ojek. Itu aja saya sampai nggak mau kakak meninggal, ibu meninggal pun tahun kemarin saya nggak, itu saya malu, soalnya bekas istri-istri saya itu di Bogor itu masih pada kaya, masih pada senang, kalau saya masa. Jadi saya itulah yang jadi saya nggak mau pulang ke Bogor. Malu. Nah, kalau misalkan ini Pak Ujang, misalkan ada orang yang penasaran, karena kan Pak Ujang mau dikasih uang 2 miliar nolak, tidak mau uang yang haram. Misalkan ada yang mau, saya gini mau syaratnya atau gimana? Ada bisa nggak Pak Ujang? Ya bisa, cuman paling dia itu malam Jumat nyuguh terus harus di sini nggak ada orang, dia itu wirid apa minta di sini tekun. Kalau resikonya tuh Pak Ujang, misalkan kita diambil uang, misalkan nih kemarin tuh sama Pak Ujang uang yang 20 miliar tuh diambil, ada nggak efek samping atau efek negatifnya ke keluarga Pak Ujang jadi dari siluman ular tersebut gitu? Enggak, paling ke pribadi gimana kita. Contohnya gimana tuh Pak? Ya contohnya kan kita yang ibaratnya yang makan, berarti kita yang tanggung jawab. Jadi nggak ada, itu kan lain urusan. Kalau misalnya kita oh iya mau, berarti dimakan gitu. Kalau misalnya keluarga saya dikasih, istri saya dikasih, itu nggak ada resikonya tetap udah hak saya kan. Bapaknya nantinya bakal jadi apa? Iya tetap saya jadi ular. Ikut ke mereka berarti. Iya. Ikut keluarga mereka berarti. Iya. Berarti bapak tidak tinggal, jadi syariatnya meninggal dunia, mati, tapi yang tahu yang dikuburkan itu nggak tahu apa ya Pak ya? Iya, istilahnya. Yang dikubur itu pasti ya begedor cau. Itu cau. Ya udah gitu aja. Bapak mah paling tinggal di sini di keraton di keraton siluman ular tersebut ya, di pohon mangga ini. Ya tahu ngetaruhnya bisanya ini di kalau ditebang dia pindah izin bisa, paling pindahnya kemana tetap kita ngikut kemanapun ya itu ngikut. Soalnya kan udah jadi anggota keluarga mereka. Soalnya kan
semua jin, makhluk apapun nyari temen. Setan itu kan nyari temen. Iya, supaya ada temannya di neraka ya Pak Ujang. Iya, soalnya kan ular juga tetap setan. Iya, benar-benar. Cuman kan setan itu bisa jalma-jalma apa jadi apapun bisa. Nah Pak Ujang, yang dikasih uangnya itu berarti di posisi mana Pak Ujang? Di sini. Uangnya diliatin sama Pak Ujang atau tidak? Diliatin, diginiin karungnya. Gimana? Coba. Pokoknya Dibuka. Karung dibuka. Tuh uangnya. Ini uang nyata asli gitu. Mau beli apa, mau apa, tapi ya syarat itu. Kan saya tanya, itu uang apa? Ada syaratnya enggak? Ya ada, syaratnya nikah sama bukan anak, kalau itu cucu sama cucu ibu. Sama cucu ibu. Syaratnya. Cuman keadaan cucu ibu cacat. Katanya ada yang ngegebuk. Tapi mohon maaf nih Pak Ujang, kalau misalkan Pak Ujang ambil uang 2 miliar tersebut, terus Pak Ujang jadi menikah sama cucu siluman ular tersebut ya Pak Ujang ya, apakah beliaunya itu berwujud manusia atau gimana? Berwujud ular atau Pak Ujang yang berwujud ular? Ya kalau memangnya dia itu menikah, ini kan tiba-tiba kan jadi keraton, ada walinya apa, jadi saya juga ngikut dulu ke alam mereka, ditikahin di alamnya keraton mereka dengan ya, ada cara mereka mungkin ya. Terus misalnya atau kita yang kilir yang datang atau dia yang datang sama kita ke rumah. Iya, kayak gubuk gini. Nanti kalau misalkan bersetubuhnya itu berarti berwujud gimana? Ya ular. Berwujud ular, cuman ya, ular ya pertama ya perempuan, terus enggak mau pulangnya ya ular. Oh, jadi setelah bersetubuh itu baru uang datang lagi ya, mungkin ya. Nggak tahu tuh masalah itu, nggak tahu ya. Oh. Datang lagi itu nggak. Karena kan saya lihat di sinetron kayak gitu ya. Kalau itu mah ngipri kan. Nah itu mah memang asal setubuh sama ular itu ntar sisitnya jadi ular, emang ada itu mah kan pesugihan. Kalau ini mah langsung ngirim. Ini langsung ngirim pakai kuncen. Jadi kalau misalkan pengen bersetubuh ya mungkin kalau Pak Ujang yang nggak ke sana ke istana siluman ular, siluman ular tersebut yang datang ke sini berwujud manusia. Tapi itu nggak, misalkan nih contohnya kan Pak Ujang punya istri, apakah nggak bakal ngebahayain buat istri Pak Ujang atau istri Pak Ujangnya harus dicerai? Nggak tahu. Jadi makanya kan nggak nanya. Jadi saya nggak fokusnya itu, saya nggak mau aja uang gitu. Jadi saya udah feeling kok di pesugihan manapun kan udah tahu. Jadi umur kita teh paling 10 tahun atau 5, mending 10 tahun, paling 3 tahun, 5 tahun. Jadi kalau ngikut pesugihan itu sebenarnya kitanya nggak meninggal, cuman ikut ke dunia mereka ya Pak Ujang ya. Jadi kita belum meninggal. Pak Ujang, mati 2 kali. Ini kan pohon mangga ini. Maaf ya Pak Ujang ya. Kata Pak Ujang ini merupakan istana siluman ular, sampai ke atas itu merupakan istana ya Pak Ujang ya. Istana siluman ular, keraton siluman ular. Yang namanya keraton, yang namanya istana ya Pak Ujang ya, nggak mungkin diisi cuman 3 orang. Si nenek, cucu, banyak. Itu si nenek itu statusnya sebagai apanya, ratunya atau apanya gitu? Nggak tahu tuh, saya nggak nanya. Pokoknya mah ini ibunya pada nggak ada, jadi diurus sama dia katanya. Enggak, posisinya kan kalau misalkan keraton istana ada yang namanya raja, yang namanya apa gitu. Itu si nenek tersebut itu sebagai ratu atau apa gitu? Itu nggak tahu saya. Kurang apa? Kurang apa. Jadi dibilangnya ini rumah saya, keraton saya. Keraton. Rumah saya ini saya numpang, tapi dianya bukan kita yang numpang di sini. Makanya mau ditebang apapun nggak apa-apa. Mau diambil mangganya? Ya mangganya juga siapapun ngambil. Main di sini, soalnya sama saya tetap jangan ngeganggu. Tapi pernah nggak yang turun ularnya dari atas pohon mangga ini banyak atau gimana? Enggak ada. Cuman 3 tetap. 3. Ya kadang-kadang bukan dari atas, dari sana tiba-tiba ada. Pokoknya itu 3 aja ular. Kalau misalnya 1 berarti itu mau ular. Oh, berarti ini istilahnya bukan istana, bukan keraton, tapi rumah singgah. Rumah singgah. Rumah singgah. Mungkin mereka itu dari mana asalnya, cuman lagi temen di sini, enak tinggal di sini, mungkin adem atau gimana gitu ya. Gitu. Jadi dia numpang, bilangnya juga numpang. Ikut saya numpang. nggak bakalan ngeganggu. Yang penting mah gitu. Jadi Pak ngikut di sini kan. Yang penting Pak Ujang mau aja nikah gitu. Janganlah. Jangan sampai Pak Ujang. Tapi itu kok si kakek yang nempatin rumah ini gimana Pak? Ada tawaran kayak gitu lagi nggak? Enggak. Jadi hanya orang-orang terpilih, hanya orang-orang tertentu mungkin ya yang lagi digoda imannya sama mereka ya Pak Ujang ya. Memang saya tadinya punya ingon-ingon lah di hati, jadi sekarang udah pada dibuang lah gitu. Pak Ujang bisa nunjukin dong di sebelah mana sih keratonnya itu Pak Ujang? Ya ini rumahnya ini kan pintu nih. Yang mana? Ini pintu. Ini pintu rumah. Terus naik, itu kan 2 tingkat. Oh, itu sampai ada sekarang di situ.
Oh, kelihatan nggak? Gimana ya, ada. Ularnya nggak kelihatan ya Pak ya? Biasa. Biasanya kan berwujud ular. Iya, ular. Nah, tapi nggak ada ya. Oh, jadi di atas. Kucing, saya kaget. Dikira. Maaf ya teman-teman, saya kaget sama kucing lagi ngelihat fokus ke atas. Kata Pak Ujang itu ini adalah rumah siluman ular. Tapi ada kucing. Perempuan lagi main. Oh, lagi main. Kalau anak lakinya lagi kemana Pak? Ada. Ada. Oh, lagi main-main ya Pak ya. Oke Pak Ujang, terima kasih ya atas Hari saya sih jadi gimana ya, jadi ketemu ngaco, pokoknya saya mau lihat aja. percaya atau tidak. Kalau misalkan kalian nggak percaya, kata Pak Ujang ya, Iya. berarti malam Jumat Kliwon harus bawa apa Pak Ujang? Sini. Buah aja. Gimana? Coba kurang biar jelas. Ya, yang penting ada hulu kambingnya. Kepala kambing. Ya kelapa hijau yang asli tuh 3, terus biasa kue ya, menyan yang bagus, minyak wangi yang bagus. Nah jadi teman-teman, kalau misalkan kalian anggap Pak Ujang ini orang gila nunjukin rumah atau gimana padahal pohon mangga, kalian yang nggak percaya sama yang namanya gaib, silahkan datang ke Pak Ujang, bawa kepala kambing, bawa 3 kelapa hijau, bawa menyan, bawa apa yang lain-lainnya, syarat-syaratnya nginep di sini pas malam Jumat Kliwon. Kalau kalian memang tidak percaya Pak Ujang ya, Pak Ujang menjelaskan dengan apa adanya, bukan rekayasa, bukan ngarang cerita, pengalaman pribadi yang dialami sama Pak Ujang. Pengalaman prihatin, belangsakan, belangsak disengaja. Oke, siap Pak Ujang. Disengaja kalau saya mau. Oke, kita balik lagi berarti Pak Ujang ya. Wah, ini luas banget nih. Hamparan apa nih namanya teh? Erbis. Erbis.